Kabar ini, kabar terkabar. Kalau gue perhatiin ya, jalan Gibran untuk menjadi orang nomor satu di Republik ini itu semakin terbuka lebar. Kenapa begitu? Gue juga bingung. Tapi sepenglihatan gua ya, kenapa gue bisa katakan jalan Gibran untuk menjadi orang nomor satu di Republik ini semakin lebar? Karena apa? Karena kelakuan-kelakuan dari Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan kawan-kawannya, serta ada beberapa orang lagi yang menurut gua apa yang mereka lakukan itu justru malah membuat jalan Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia ke depannya itu semakin terbuka lebar. Kalau yang gue pahami ya, orang yang dizolimi itu akan diangkat derajatnya sama Allah ya. Semakin dijolimi, maka orang itu akan semakin diangkat derajatnya. Bahkan dilecehkan, difitnah, dituduh macam-macam. Nanti suatu saat itu orang tersebut yang dilecehkan, difitnah dan macam-macam itu akan semakin diangkat derajatnya sama Allah. Insya Allah. Itu pandangan gua. Kenapa gua bisa ngeliat begitu? Kalau kita lihat tuh sejarahnya, coba Pak Jokowi ya, gimana kurang fitnahan ya ke Pak Jokowi, tuduhannya macam-macam. Tapi seiring sejalan nama Pak Jokowi itu justru semakin lama semakin harum di Indonesia maupun di luar negeri. Beliau bukan bertambah hancur, tapi bertambah harum namanya. Kan itu luar biasa. Coba aja lo pikir baik-baik ya. Dan hal yang terjadi kenyataannya. Coba ketika seorang Anies Baswedan merendahkan seorang Prabowo Subianto di perdebatan yang ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan nilai 11 dari 100. Apa yang terjadi? Tentu saja pada saat itu Pak Prabowo sangat sakit hati, tersakiti atas komentar dari Anies tersebut. Tapi dibayar lunas dengan apa? Satu putaran. Begitulah ya hidup. Kita kalau bisa jangan merendahkan, melecehkan orang lain. Karena suatu saat nanti orang lain yang kita lecehkan itu atau rendahkan, bahkan kita jolomi, bahkan akan derajatnya itu akan bertambah baiklah, bertambah bagus, bertambah harum, dan macam-macam. Sehingga membuat orang yang menyakiti atau menjolimi orang tersebut makin pusing kepala, makin pusing dah pokoknya ngelihat orang yang dijolimi oleh orang tersebut ya. Dan hal itu gue yakin nih karena gue orang muslim ya, seorang muslim ya. Dan hal-hal itu tuh gaib ya. Dan gue yakinin bahwasannya orang yang dijolimi itu derajatnya akan ditambah lebih baik lah ya. Coba kita perhatikan baik-baik ya. Mungkin kerjanya Gibran sekarang hanya sebagai wakil presiden, mengikuti apa yang uh, diperintah oleh Presiden Prabowo, dia jalankan. Walaupun di tengah-tengah dia menjalankan tugas yaitu ya cacian dan makian, fitnah dan tuduhan itu selalu diutarakan kepada dirinya. Dan itu sangat luar biasa. Yang membuat gue berpikiran bahwasannya jalan Gibran itu terlihat semakin terbuka lebar menjadi pemimpin
negeri ini. Dan itu menurut gua ya. Ya mudah-mudahan sih salah ya. Tapi keyakinan gua gitu. Kalau Allah udah ngangkat derajat seseorang, kagak ada yang bisa ngentiin. Kagak ada yang bisa berhentiin. Itulah hebatnya ya. Makanya nih kita kudu jaga-jaga omongan juga ya. Jangan kita sering-sering lah nyebut orang lain itu lebih rendah dari kita dan kita yang merasa lebih baik dari orang lain. Janganlah ya. Apalagi menyamakan manusia dengan binatang. Janganlah kalau bisa. Sesebel-sebelnya kita, sesewot-sewotnya kita, kalau bisa jangan. Nah, salah satu jalan Gibran menuju RI semakin terbuka, gua ada videonya nih. Gibran itu seperti dilecehkan ya, direndahkan bahwasannya tuh. Ya, ini bocah bisa apa di dunia internasional. Padahal ya, kalau kita tahu ya, semua tuh orang proses dari nol, dari belajar. Sehingga nanti mendapatkan pengalaman dan dari pengalaman itu bisa lebih menghadapi sesuatu hal yang lebih berat. Itu menurut gua. Dan Indonesia itu butuh anak-anak muda yang pemberani. Karena yang tua bakalan mati. Kalau logika sederhananya, logika hitungan matematikanya kan, kalau yang tua matinya itu bakal lebih cepat. Tapi yang namanya takdir, Allah itu nggak bisa, kita itu ya kagak bisa nebak lah ya. Siapa yang sangka Jokowi yang dulu tinggal di pinggiran kali sekarang bisa menjadi presiden. Prabowo yang dulu pada saat-saat reformasi dan setelahnya itu dihinakan, dimacam-macam, dituduh macam-macam, yang belum tentu tahu kebenarannya sekarang menjadi presiden. Begitupun Gibran yang dulu anti yang namanya politik, ikut politik, akhirnya sekarang menjadi wakil presiden. Hidup itu kita itu kagak ada yang tahu ya. Dan kalau bisa kita itu janganlah rendah-rendahin orang, recehin orang. Nah, ini ada salah satu atau obrolan ya yang menurut gua itu merendahkan Gibran lah. Tapi di saat setelah video berikutnya itu ada Pak Prabowo yang yakin akan kemampuan dari seorang Gibran Raka Buming Raka. Mari kita simak videonya bersama. Let's go. Berbicara yang bukan-bukan juga di depan forum karena akan ditagih orang. Kalau nggak akan diberi sanksi seperti itu. Iya. Ya kemarin waktu banjir bandang juga kan di Bali tuh, udah deh Pak, tolong aja bantuannya cepet dibangun gitu, supaya Bapak nggak kembali lagi ke sini. Ya ngomong kan orang korban ya. Tapi maksudnya betul, poinnya sebenarnya bukan nggak mau dia datang. Maksudnya percepatlah bantuan itu, gitu. Jangan cuma ngomong-ngomong aja gitu. Itu sebetulnya. Dan ini kan bayangannya kan sebetulnya Pak Prabowo ini nenteng beliau untuk jadi leader lah ya. Kalau bukan 2009 mungkin 2034. Bayangannya kan begitu. Tapi kan yang kita lihat kenyataannya yang sebaliknya kan. Justru kelihatan Pak Prabowo ketarik ke bawah. Iya, Pak Prabowo seperti tidak memberi peran kepada Gibran. Bahkan jadi beban. Nah itu dia untuk tampil. Padahal bayangannya kan Gibran diberi peran lah yang cukup supaya ya ke depan 2029 atau 2034 bisa leader dia kan, mimpin sebagai calon presiden yang cukup kuat gitu. Nah sekarang yang kita lihat setahun ini justru diperkecil gitu peranannya gitu. Wah itu saya nggak bisa ngebayangin ya, Prabowo duduk dekat Putin ngomong, ditanya wartawan dengan pertanyaan yang sulit, menjawab dengan baik, terus diganti sama orang kayak gitu. Di level internasional ya. Iya. Waduh, berat bos. Saya malah berpikirnya begini, kalau memang skenario awalnya seperti itu tuh, kenapa sih misalnya MBG itu nggak diserahkan ke Gibran aja? Kenapa harus wapres?
Ya kenapa harus pilpres juga? Presiden yang menangani ini banyak sekali persoalan kan, Iya, yang harus iya. ditangani oleh presiden. Kenapa hal besar nggak dikasih ke Gibran? Ya nggak mungkin lah, nggak ada confidence lah. Dikasih hal kecil aja belum tentu bisa jalan. Itu Anda yang menyebutkan loh ya. Kan saya bilang belum tentu bisa jalan ya. Ya, kasih iya, hal yang iya, kecil, iya. ya. Nah, saya melihat begitu banyak hal yang harus diurus. Tapi dia kayaknya lebih berprestasi zaman jadi wali kota ya. Gampang soalnya minta bantuan. Sekarang agak lebih sulit kayak. Ya itu kan soal difasilitasi apa tidak. Nah, iya. Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Jadi memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman, benar. Mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih. Saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Saya juga dulu selalu dibilang termuda, komandan kompi termuda, komandan batalion termuda, jenderal termuda, dan selalu dikait-kaitkan, oh dia itu naik pangkat karena anaknya Pak Sumitro, karena mantunya Pak Harto. Kalau gue naik gunung gendong ransel, di mana Pak Mitro? Di mana Pak Harto? Iya kan? Enak aja, tapi kita hormat, kita bersyukur kepada orang tua kita, ya. Mas Gibran, jangan ragu-ragu, Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Memang ini ilmu ya. Di negara ini politik itu ada ilmunya. Dan ilmu ini kadang-kadang sejarah. Bagaimanapun Solo ini pusat negara dari dulu, pusat kekuasaan. Jadi orang Solo itu pandai berpolitik. Ya, Banyumas itu gudangnya tentara, pandai jadi tentara. Jadi terpaksa saya belajar dari orang Solo, saudara kalian. Tapi sekarang udah lumayan lah, ya kan? Jadi udah tidak seperti dulu, tapi cita-citanya masih sama dengan yang dulu. Berbakti kepada negara dan bangsa. Ya begitulah ya video dari beberapa warganet ya, netizen lah ya. Pandangannya yang pertama tuh ada mbak-mbak bilang ya, apa ini maksudnya menyinggung ijazah, tuduhan ijazah Pak Jokowi yang palsu yang digaungkan oleh Roy Suryo, Rismond dan Tifa itu. Ya bisa jadi, namanya politisi. Tapi kalau niatnya Ibu Megawati itu menyinggung isu ini, ya sama aja Ibu Megawati lah biangnya. Biangnya. Ya, karena apa? Ibu Megawati kan yang ngangkat dari Pak Jokowi dari wali kota, gubernur, dan juga
presiden. Nah itu kan Ibu Megawati. Sepengetahuan Ibu Megawati melalui partainya PDIP. Ya enggak? Ya gitu loh ya. Dan tadi juga dijelaskan sama warganet lain bahwasannya Pak Jokowi itu menolak ya. Bukan hanya Pak Jokowi, tapi Pak Harto juga menolak gelar doktor honoris causa dari lembaga-lembaga tertentu ya. Yang menurutnya ya nggak penting-penting amat lah. Yang penting buat kita itu masyarakat sejahtera lah, maju. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.